bahan ajar menggunakan assembler edu ini ya. Termasuk saya sendiri itu masuk ke dalam komunitas tersebut, sehingga berkesempatan membagikan apa yang saya miliki, apa yang saya ketahui kepada teman-teman di Untirta ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun terlebih dahulu ya, membuat akun studio assemblernya. Nah, kenapa kita harus membuat akun? Mungkin ada pertanyaan semacam itu ya. Nah, akun ini nanti akan kita gunakan sebagai media penyimpanan ya, sebagai media penyimpanan. Di dalam akun tersebut, semua karya yang kita buat, semua karya yang kita desain itu akan tersimpan dalam akun tersebut. Sehingga nanti sewaktu-waktu jika kita akan menggunakannya atau sewaktu-waktu akan kita rubah, akan kita edit, maka di dalam akun itulah kita bisa mengubah, mengedit atau memanfaatkannya lebih baik kembali. Jadi fungsi dari akun tersebut adalah media savingnya ya, atau rumahnya gitu, untuk kita bisa kembali nanti menggunakannya. Maka penting sekali untuk bisa membuat akun terlebih dahulu sebelum kita memulai mendesain bahan ajar game interaktif tersebut. Nah, cara membuat akun itu tidak susah ya, sangat gampang sekali. Saya akan coba perlihatkan satu persatu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu deh. Saya mau exit dulu full screen-nya. Di kolom chat teman-teman silakan ketik angka 1 jika sudah punya akun, dan silakan ketik angka 2 jika belum punya akun Assembler Studio. Silakan coba. Saya pengen lihat dulu. 222, oh iya. Berarti belum pada punya akun semua nih. Selamat siang, saya izin off cam ya Pak dikarenakan sinyal. Ya, silakan Mbak Aulia. 22222 ya. Berarti belum ada yang punya akun. Berarti tepat sekali kita akan belajar dari membuat akunnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa perhatikan dulu, atau bisa langsung sembari saya menjelaskan, sembari teman-teman langsung action buat, boleh juga, silakan. Kalau nanti saya terlalu cepat raise hand aja atau langsung dibuka audionya, kasih tahu seperti itu ya. Kalau teman-teman mau langsung action buat, saran saya sebenarnya mending langsung buat. Jadi nanti ketika saya memperagakan cara membuatnya, teman-teman juga bisa langsung praktek walaupun hanya sekedar sekilas-sekilas seperti itu. Terutama teman-teman yang menggunakan laptop ya, bisa nanti lebih mempraktekkan lebih cepat seperti itu. Oke, kita mulai dengan membuat akun terlebih dahulu. Yang pertama, kita bisa masuk dulu di web browser yang kita miliki di dalam laptop ataupun HP tersebut. Bisa pakai HP juga, cuman layarnya kan kecil ya, seperti itu. Nah, di web browser itu teman-teman bisa ketikkan studio ya, studio.assemblerword.com gitu ya. Jadi ada tulisan studio di tab menunya, itu tuliskan saja studio.assembler ya, assembler word ya, word.com seperti itu ya. Ketikkan saja di dalam taskbarnya itu, kemudian silakan teman-teman ketik enter ya. Maka ketika kita ketik enter, kita akan diarahkan ke dalam halaman menu login dashboard seperti ini. Jika tampilannya error ataupun tidak tampil, pastikan bahwa teman-teman ejaannya benar seperti itu ya. studio.assemblerword.com seperti itu. Saya akan coba ketikkan deh di kolom chat, biar teman-teman nanti tinggal ketik studio.assemblerword.com ya, assemblerword.com. Oke, silakan teman-teman tinggal klik saja. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman ini.
Ya, ini adalah halaman awal, tampilan awal dari studio assemblerword.com itu. Nah, di awal karena kita belum punya akun tadi, berarti kita harus mendaftarkan akun kita terlebih dahulu ya dengan cara mengklik login or register. Bisa kalau kita sudah punya akun kita tinggal login, kalau kita belum punya akun berarti kita register, mendaftar terlebih dahulu. Kita klik login atau register tersebut. Klik saja. Nanti kita akan diarahkan ke dalam tampilan seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Memang di sini tersedia banyak pilihan ya. Ada yang jika teman-teman punya ID Apple silakan pakai Apple, kalau punya Google silakan pakai Google, kalau mau ditautkan dengan Facebook boleh ditautkan dengan Facebook. Tapi ada kelemahan-kelemahan tersendiri di bagian sebelah sini ya. Makanya kalau saya menyarankan untuk kita membuat sebuah studio assemblerword.com itu di bagian sign-up terlebih dahulu ya. Biar kita bisa merename nama kita dan juga kita bisa memastikan email dan juga password yang kita gunakan nanti benar-benar yang kita ketahui gitu ya. Terkadang kan kalau kita gunakan Google-nya itu udah nyangkut di dalam browser tersebut, sehingga ketika kita ditanya passwordnya mungkin kita lupa sejenisnya seperti itu ya. Kadang seperti itu. Makanya lebih bagus kalau teman-teman pilih sign up here ya. Klik sign up here di bagian bawah, itu ada tulisan sign up here. Setelah kita klik sign up here, maka tampilannya akan berubah sedikit seperti ini. Nah, tampilannya berubah sedikit seperti ini. Ada tulisan di sini continue with email. Teman-teman klik continue with email di sini ya. Pilih continue with email. Terus kita akan tampil formulir seperti ini. Formulir pendaftaran akun. Di sini kita harus membuat akun yaitu yang pertama adalah display name ya. Display name ini adalah nama yang teman-teman akan gunakan sebagai nama akunnya itu. Misalnya Desi Ratnasari misalnya seperti itu ya. Desi spasi Ratna spasi Sari boleh seperti itu. Nah, atau teman-teman mau gunakan nama yang pasti nama yang familiar atau nama panggilan juga boleh. Kemudian setelah teman-teman menuliskan display name di situ, teman-teman nanti bisa berpindah ke isian kedua yaitu username. Nah, username ini nanti semacam nama panggilan atau nama keren ya, nama panggung lah seperti itu. Kayak kalau kita ada di IG ya, Instagram itu ada Doni RRW misalnya atau Doni 12359 misalnya. Semacam kode-kode seperti itu ya. Nama-nama yang biasa digunakan sebagai nama nama yang familiar yang menjadi hashtag lah begitu kan lebih. Dan di sini nanti tidak boleh ada spasi biasanya ya di username ini, nanti teman-teman gunakan kata-kata huruf kecil semua, boleh menggunakan angka tapi tidak pakai spasi. Seperti itu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa memasukkan email. Pastikan emailnya adalah email yang aktif sehingga teman-teman nanti sewaktu-waktu ada pemberitahuan dari tim assembler nanti akan masuk ke email tersebut. Jika ada event lomba atau sejenisnya akan ada pertemuan diinfokan ke dalam email tersebut. Maka ketika emailnya kita daftarkan, tapi emailnya kita tidak tahu email siapa itu nanti kita tidak akan bisa mendapatkan info lanjutan gitu ya, seperti itu jika ada kendala-kendala sejenisnya. Kemudian di bawahnya ada password. Password ini bisa teman-teman masukkan, silakan gunakan password yang memang unik, sering teman gunakan gitu ya, maksudnya diingat lah intinya. Jangan sampai passwordnya asal buat kemudian di kemudian hari nanti teman-teman nggak ingat lagi dan harus meriset dan sebagainya gitu, ribet gitu ya. Makanya harus benar-benar diingat nih di bagian password ini. Nah, untuk memastikan password yang kita masukkan adalah benar, maka di sini ada confirm password. Ya,
confirm password untuk mengkonfirmasi kembali password yang kita masukkan. Terkadang kita di sini merasa sudah memasukkan password misalnya bahan 1, 2, 3 dengan huruf kecil semua gitu ya. Tapi ternyata hurufnya besar-besar misalnya. B-nya besar, A-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, N-nya besar. Bahan 1, 2, 3. Kita menyangkanya itu huruf kecil. Ketika kita tuliskan di confirm password dengan huruf kecil, maka akan ada notif salah gitu ya, biasanya berwarna merah gitu. Artinya antara password yang di atas dengan password yang di bagian bawah itu berbeda gitu ya. Jadi pastikan sama nih antara password dan confirm password. Kalau sudah dimasukkan, teman-teman bisa checklist saja ini, subscribe to your newsletter ini di checklist. Kemudian I agree to assembler, ya silakan di checklist juga. Nah, kalau isian ini sudah diisi semua, yang subscribe dan I agree ini sudah di checklist, maka tampilan sign up ini akan muncul warna hijau atau biru ya, jangan lupa. Kalau tidak salah warna biru. Tampil, tinggal teman-teman klik sign up-nya. Maka teman-teman akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Di pendaftaran akun Studio Assembler yang terbaru, ini diminta datanya apakah kita adalah seorang teacher, guru, ataukah student atau businessman ya gitu ya. Nanti akan diminta seperti itu. Kalau tidak ada pilihannya di atas, bisa di bagian other ya, bisa diketikkan di sini. Nah, saya pengen teman-teman nanti buat akun itu menggunakan akun teacher ya, jangan gunakan akun student. Karena nantinya teman-teman akan jadi guru juga. Kemungkinan seperti itu. Akan jadi pengajar begitu ya, bukan dalam konteks yang sebagai siswanya. Jadi kita akan membuat bahan ajar sebagai guru, begitu ya. Jadi silakan akunnya pilih akun teacher ya sebagai guru, kemudian klik next. Setelah klik next, kita akan dipilih diminta untuk memilih grade level ya, dari misalnya kalau teacher tadi kita ngajar berarti ngajar kelas berapa misalnya ya, primary school kah atau middle school, menengah atau secondary ya silakan. Kalau saya karena SMP itu pakainya middle, kalau SD silakan pilih primary atau pilih apa saja sih sebenarnya. Kalau teman-teman kan nanti belum ngajar belum tahu nih ngajar apa gitu, bisa pilih salah satu juga nggak masalah. Ini hanya sekedar basic data untuk tim assembler nanti begitu ya. Setelah itu nanti akan diarahkan ke step ketiga dari 4, yaitu kita akan disuruh memilih kira-kira project yang akan kita buat nanti berbasis apa gitu. Apakah education ataupun training gitu ya, campaign misalnya, atau apapun seperti itu ya, silakan pilih. Boleh pilih edukasi karena kita ada di bagian pendidikan edukasi ya. Kemudian klik next gitu ya. Setelah kita klik next, di sini teman-teman diarahkan step keempat, step terakhir. Itu akan diminta untuk jika ingin melihat tutorial lah ya seperti itu. Ini nonton dulu contoh-contohnya gitu, silahkan. Tapi kalau kira-kira mau langsung action buat, langsung pilih ini start creating your own ya, langsung buat. Silakan klik bagian sebelah sini, maka kita akan diarahkan ke halaman awal dari Assembler Studio tersebut. Ini namanya scene ya, lembar scene. Lembar kerja di dalam studio.assembler. Itu namanya scene ya. Kalau di Microsoft Word itu namanya page ya, halaman. Kalau di PPT misalnya slide ya, slide gitu ya. Kalau di 3D Assembler ini namanya scene seperti itu ya. Oke, setelah itu coba kita lihat thank you for your attention. Gitu. Selamat membuat project Assembler Edu. Jadi nanti kita akan lanjutkan langsung praktek ya. Praktek di bagian tampilan awal dari Assembler Studionya seperti itu. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu nih tentang pembuatan akun?
Tidak ada ya teman-teman yang bingung mungkin, atau ada yang terlewat tadi karena terlalu cepat ketika membuat akun, masih ada yang tertinggal, boleh silakan raise hand, boleh sebelum kita lanjutkan. Tapi jika memang sudah jadi, akunnya sudah jadi, kita akan lanjutkan. Sudah adakah yang jadi akunnya? Sudah jadi? Mbak Delvia mungkin sudah jadi akunnya? Ikut membuat akun atau tidak nih? Sudah, Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Sembari mendengarkan tadi berarti sembari buat akun ya. Sudah, Pak Cesar. Oke, mantap. Oke, Mbak Yuli juga sudah. Mbak Delvia sudah. Aman ya, siap. Oke, kalau sudah berarti kita langsung praktek. Studio.assemblerword.com, enter. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan dari halaman awal tadi ya. Karena saya sudah punya akun, saya akan klik login. Terus, saya sudah pernah keluar ini seperti ini. Saya akan langsung login saja. Oke, tunggu sebentar, saya masuk dulu. Nah, ini adalah akun yang saya miliki ya. Di tampilan awal akun ini kita akan ada akun di sini ya, profilnya, view profile, kemudian ada akun setting dan checkout gitu ya di bagian profil kita. Kemudian di bagian menu atas ini ada your project, ada explore, ada template, ada marketplace. Saya akan langsung ke bagian your project. Your project artinya project yang kita miliki. Nah, di bagian your project ini ada dua tampilan, ada your project dan ada ER marker ya. ER marker ini adalah bentuk project yang sudah kita buat dalam bentuk AR atau semacam barcode ya, seperti ini yang sudah saya pernah buat dua. Kalau untuk project yang biasa yang masih dalam sistem embed ataupun link, ini sudah beberapa yang saya buat ya. Sudah lumayan banyak yang saya buat tentang materi-materi yang terkadang perlu saya lakukan ya, seperti itu. Dan ini juga ada ini My Nickboard, ini adalah project saya yang tempo hari alhamdulillah mendapatkan juara 1 internasional ya, di tingkat kategori SMP ini menggunakan assembler ini, seperti itu. Nah, kita akan coba untuk membuat game interaktif yang sederhana. Jadi caranya, kalau punya teman-teman yang sudah login dan sudah masuk tadi, pasti di sininya masih kosong ya, belum ada project sama sekali, seperti itu, belum ada project, sehingga kita diminta untuk membuat project. Cara membuat projectnya, kita create your creation ya, kita klik tanda plus ini. Di sini untuk pembuatan itu disediakan dua jenis oleh assembler. Yang pertama yaitu membuat dengan tampilan yang kosong. Kedua, kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh assembler sendiri. Ya. Kita akan coba buat dari nol karena kita akan belajar bagaimana cara mendrag dan mendrop, mengatur controller dari si 3D tersebut. Kita mulai dari nol saja ya. Kita klik yang ini. Kita tunggu. Ya, ini memang posisi saya saat ini menggunakan jaringan yang memang agak kurang stabil sehingga memang loadingnya agak lama ya. Mudah-mudahan kalau di lokasi tempat teman-teman sekarang ini
jaringannya bagus sehingga pergerakan dari pembuatan assemblernya itu bisa lebih cepat. Pertama, sebelum teman-teman membuat projectnya itu, saya ingin mengenalkan beberapa fitur-fitur yang ada di dalam Assembler Studio ini. Bisa teman-teman lihat bahwa Assembler Studio ini begitu simpel ya. Hanya ada beberapa menu, tidak sampai 10 menu yang akan kita gunakan. Tampilannya sederhana, kemudian ya gampang lah pokoknya intinya ya, tidak serumit media atau platform lain. Makanya ini sangat ramah sekali terhadap guru-guru ataupun mahasiswa yang pengen buat project augmented reality tanpa memahami sistem coding ya. Kalau kita bicara coding, orang yang kuliah di bidang sistem informasi aja kadang kan garuk-garuk kepala ya, apalagi kita yang memang bukan basicnya, apalagi teman-teman nih basicnya matematika nih gitu ya, sama seperti saya. Kalau disuruh belajar coding, waduh bisa botak ya seperti itu. Jadi di sini di assembler ini yang namanya 3D itu kan memang sistem coding. Tapi di 3D ini tidak perlu dengan coding, sudah disediakan oleh assembler, maka kita tinggal gunakan saja. Ya. Yang pertama ada menu home, seperti biasa home artinya kita beranda ya ataupun halaman depan. Kemudian di sini ada save ketika kita ingin menyimpan. Nah, ini produk assembler ini terbaru ini sudah bisa dalam waktu 3 atau 5 menit itu auto save yang menyimpan sendiri ya. Jadi ini fitur terbaru ini. Kalau dulu memang harus manual kita simpan. Sekarang sudah bisa menyimpan secara otomatis. Kedua adalah 3D object. Ketika kita klik 3D object ya, akan muncul banyak sekali 3D object yang sudah disediakan oleh si assembler tersebut. Baik yang spesial, pro, free dan owned ada semua di sini ya. Kemudian menu yang kedua adalah image. Jadi kita juga bisa memasukkan gambar yang disediakan oleh assembler ini juga sudah banyak sekali. Atau kita mau mengambil desain kita sendiri dengan cara mengimport dari laptop kita juga bisa. Silakan tinggal masukkan. Seperti kita mengupload begitu ya. Bisa juga kita memasukkan 3D ya, 3D text di sini, tulisan atau teks yang bersifat 3D gitu ya, 3 dimensi. Ada juga di sini ada namanya annotation ya, seperti itu. Kemudian kita ada yang namanya fitur audio video ya, ada videonya. Jadi kalau kita mau memasukkan sebuah video ke dalam project assembler yang kita miliki, itu kita bisa masukkan video di sini. Tapi memang di fitur video ini baru bisa memasukkan video menggunakan URL dari YouTube. Jadi belum bisa mengupload dari YouTube ya, belum bisa mengupload dari PC, dari laptop. Tapi harus kita masukkan ke dalam YouTube, kemudian link URL YouTube-nya baru kita masukkan ke sini, gitu ya. Kemudian ini ada fitur terbaru audio. Ini baru sekali, baru seminggu ya, dirilis kalau tidak salah baru seminggu. Oleh tim assembler ada sistem audio, gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan audio BGM ataupun yang ada di sini yang disediakan oleh tim assembler bisa kita masukkan sebagai audio. Atau kita bisa memasukkan kemudian kita browse di sini audio file, kita masukkan. Tapi audio di sini yang diminta harus berformat MP3 atau WAV ya, WAV atau OGG. Ya, OGG ya, OGG. Ekstensinya. Mayoritas kita biasa gunakan MP3 ya, gunakan MP3 begitu. Kemudian di sini ada fitur video tutorial juga, ada fitur setting ketika kita mau men-setting reset kamera, mau menampilkan atau menghilangkan dari gridnya bisa di sini, atau kita mau menggunakan
keyboard shortcut juga bisa kita tambahkan di sini ya untuk menu settingnya. Kemudian di sini ada preview ya. Kita bisa melihat sebelum kita publish, kita bisa melihat dulu hasil dari project kita. Kemudian di sini ada publish ya. Ketika nanti kita mau bahan ajar kita ini sudah selesai, kita publish, mau kita bagikan kepada orang lain, ini tinggal di publish di sini. Kemudian di sini ada menu object list. Object list ini fungsinya ketika nanti sudah banyak 3D object, sudah banyak image yang kita masukkan ke sini, ini bisa kita lihat di list object sini ya. Ada di list object, kita masukkan seperti itu. Nah, ini adalah grid ya. Gridnya ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, bisa kita putar-putar seperti ini gridnya. Nah ya, di grid ini ada front. Front ini maksudnya adalah sebagai petunjuk ya, bahwa ini adalah tampilan depan. Jadi ketika di preview atau ketika nanti siswa buka, itu tampilan depannya menghadap seperti ini. Nah, ini sebagai apa ya namanya itu, petunjuk ya begitu. Biar kita tidak terbalik gitu dalam memasang 3D object ataupun image yang kita masukkan. Di sini juga ada yang namanya scene. Scene ini bisa kita hapus, bisa diduplicate, bisa di set kamera nanti, atau bisa menambahkan fitur baru. Bisa menambahkan fitur baru di sini ya, scene baru maksudnya, ditambahkan scene baru sehingga kita mau buat beberapa scene juga bisa seperti itu ya. Nah, ini pengenalan mengenai assembler awalnya ya, studio assemblernya. Nah, sekarang kita akan coba praktikkan bagaimana mengontrol sebuah 3D objeknya terlebih dahulu, karena ini bagian yang terpenting di format 3D itu. Kita yang paling penting adalah mengontrol 3D objeknya yang harus kita kontrol ya. Saya sarankan kepada teman-teman untuk gunakan mouse ya, sehingga kita enak putar-putarnya ya. Kalau tidak pakai mouse, kita hanya gunakan keyboard pad-nya, itu susah gitu ya. Untuk memutar dan yang lain-lain itu sangat susah sekali. Makanya disarankan kepada teman-teman untuk pakai mouse. Oke, saya akan coba masukkan sebuah 3D object. Ya, sebuah 3D object di sini. Berhubung 3D object ini kita pakai akun yang free, kita akan pilih yang free dulu ya. Akun yang free. Nah, di sini ada beberapa pilihan objek yang 3D yang sudah disediakan oleh assembler itu sendiri, yang bisa kita maksimalkan, bisa kita gunakan. Sebentar, kita sambil menunggu. Ini karena posisinya saya sambil Google Meet, sambil share screen, sambil buka assembler, makanya sinyalnya memang benar-benar terbagi gitu ya. Saya refresh terlebih dahulu coba. Oke, saya coba pilih 3D object, kemudian pilih free. Oke, masih menunggu ya. Sabar ya teman-teman ya. Saya akan coba masukkan wall ini dulu deh. Coba kalau dibuka, kebuka enggak ya? Masih loading.
Di tempat teman-teman apakah lancar sinyalnya ya? Mudah-mudahan teman-teman juga ikut langsung mempraktekkan ya, sehingga bisa langsung action. Saya buang-buang dulu ini biar tidak terlalu berat. WhatsApp-nya saya buang dulu. Wah, nampaknya sinyalnya sangat buruk. Coba kalau kita gunakan yang sudah ada dulu lah ya. Kita gunakan yang sudah muncul bagian atas, yang sudah muncul di bagian, oh ini udah mulai nih, mulai muncul. Oke, ini aja dulu lah ya. Kita nanti terlalu banyak waktu yang terbuang. Coba saya buka yang sudah bisa dibuka saja dulu. Ini ada 3D yang masih sifatnya 3D yang memang kartun ya, seperti itu, tentang Ramadan. Saya akan coba masukkan yang ini, Ramadan yang karakter yang laki-laki nih. Nah, ketika kita klik gitu ya, ketika kita pilih 3D objek, kemudian kita klik, otomatis dia akan langsung otomatis dia akan langsung tampil di bagian tengah seperti ini. Ya, bisa lihat frontnya ini di bagian tengah, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah tampilan 3D yang bisa teman-teman lihat. Ini di bagian seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara mengontrol 3D ini. Nama 3D-nya adalah Ramadan karakter 2. Ketika kita klik, akan muncul warna-warna tanda panah ini ya. Ketika kita geser-geser, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna biru. Ini adalah sebuah warna simbol juga. Di sini ada objek name-nya. Namanya ini sebenarnya bisa diganti-ganti ya. Misalnya laki-laki, saya tulis laki-laki gitu, maksudnya biar tidak tertukar nanti. Kemudian ada change objeknya, ada transformnya, juga ada interactivity-nya, gitu ya. Pertama, kita harus bisa mengontrol dari 3D objek ini. Yang dimaksud dari mengontrol 3D objek itu adalah bagaimana kita mengatur sebuah 3D tersebut bisa sesuai dengan kontrol kita atau sesuai dengan keinginan kita. Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini masih mengambang, melayang. Jadi si anak laki-laki ini dia terbang gitu ya. Tampilannya terbang seperti ini. Maka kita harus bisa mengontrolnya atau mengaturnya gitu ya. Yang pertama adalah tampilan move ya. Terdengar ya suara saya? Ya, karena lumayan berisik di sini. Terdengar ya? Cukup jelas lah ya, bisa terdengar. Oke, saya ulangi. Ketika kita klik 3D objek tersebut akan muncul di tampilan ini ya, warna-warna ini. Di sini ada 4 sebenarnya, ada 4. Tapi kita fokuskan ke tiga ini dulu. Di bagian sini paling pertama ada namanya move. Move itu artinya pindah. Jadi kita bisa memindahkan di 3D objek ini, untuk bagian tanda panah yang warna hijau itu untuk memindahkan benda ini atau orang ini ke atas dan ke bawah, gitu ya.
Kalau kita gunakan mouse, kita geser pelan-pelan, itu ketika dia warnanya dari warna hijau berubah jadi warna kuning seperti ini tandanya kita akan memilih atau menselect ini ya. Kalau kita naikkan ke atas, ini akan naik. Kalau kita turunkan ke bawah, ini akan turun. Seperti itu ya. Jadi ini fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan si objek tersebut, benda tersebut. Sehingga dia tidak melayang lagi. Nah, begitu ya. Perbedaannya seperti itu. Nah, untuk yang bagian merah ini khusus untuk mengarah ke kanan dan ke kiri. Ya. Jadi ketika kita geser, kita geserkan kursor mengarah ke sini, ini warnanya berubah jadi warna kuning. Kita geser, klik, geser ke kiri, bisa geser ke kanan, seperti itu ya. Nah, bisa kita kembalikan ke tengah, ya, seperti itu. Kemudian ada warna biru di belakang itu ya. Nah, warna biru ini terkadang yang paling sulit adalah mengatur yang warna belakang. Warna biru untuk yang ke belakang atau ke depan. Terkadang kita mengklik seperti ini ya. Tidak pas seperti itu posisi dari si warna birunya itu. Caranya memang kita harus bisa memutarnya terlebih dahulu, baru kita geser ke depan, geser ke belakang, gitu ya, untuk menggeser yang bagian sebelah bagian biru, gitu ya. Nah, bagaimana cara memutar dan menggeser-gesernya itu juga fungsi dari mouse tadi. Kalau kita klik kiri mouse, itu untuk memutarkan benda tersebut. Ini posisinya saya klik ya, klik kirinya mouse, saya klik kiri mouse, geser ke kanan seperti itu ya, putar ke kiri begitu. Jadi bisa dilihat bawahnya, bisa lihat dari atas nih kepalanya begitu. Jadi bisa digeser-geser seperti itu. Itu untuk klik mouse sebelah kiri. Tapi kalau kita mau menggeser benda ini, tapi dia bergeser tidak pada porosnya, ya artinya berpindah porosnya, itu bisa klik kanan mouse. Klik kanan mouse, saya klik kanan mouse, kemudian kita geser, maka ikutan geser semua, gitu ya. Porosnya pun geser, ya. Itu perbedaannya antara klik kanan dengan klik kiri. Kalau klik kiri ini dia tetap pada tempatnya. Kita hanya memutar, ingin melihat memutar saja. Posisinya saya memutar itu. Ya, mau lihat bagian atas, bawah maksudnya, bagian atas seperti itu ya. Ini untuk kontrol dari si 3D tersebut. Kalau kita merasa ini terlalu besar misalnya tampilannya, kita bisa zoom out ya atau zoom in seperti ini ya. Jadi bisa di zoom juga. Bagaimana cara zoom itu menggunakan ruler dari mouse-nya itu kita geser ke depan jika memang mau membesarkan ya. Kita geser ke belakang jika dia mau mengecil sampai sekecil ini ya. Mentok nih seperti ini. Tuh ya. Bagaimana kita mengontrol benda tersebut. Oke, gampang kan ya? Nah, ini adalah kontrol si 3D tersebut. Jika kita menggunakan mode perpindahan, pindah ke kanan, pindah ke kiri, pindah ke belakang, pindah ke depan, begitu ya. Ini mode perpindahan, move. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengatur sebuah benda sesuai dengan aslinya, gitu ya. Jangan sampai kita membuat membuat orang seperti ini, kemudian kita di sini taruh rumahnya kayak rumah mainan gitu ya. Jadi itu nggak logis gitu ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Bagaimana membuat sebuah benda itu preposisinya itu tepat, yaitu menggunakan skill nanti di sini ya. Seperti itu. Saya coba dulu deh. Mungkin di sini sudah mulai tampil nih ya. Nah, sudah mulai tampil. Apa ya kira-kira ya? Saya coba lihat dulu.
biar kita bisa melihat perbandingannya gitu ya. Misal rumah aja deh yang tadi. Rumahnya rumah Halloween. Rumah Halloween kita coba lihat. Waduh, ini sepertinya sinyalnya kenapa tidak mendukung sekali ini. Oke, sebentar teman-teman, kita masukkan benda lain aja deh, mungkin ini aja ya. Ini apa ya, taman bermain mungkin ya, ini seperti taman bermain. Jadi hari ini kita belum bisa membuat game interaktif, tapi saya ingin kenalkan dulu bagian terpenting dari bagaimana membuat game interaktif itu, yaitu mengontrol si aset 3D-nya ya. Itu adalah bagian terpenting. Nanti ketika kita sudah bisa mengontrol aset itu, membuatnya sesuai dengan keinginan kita, maka imajinasi dan juga bayangan apa yang ingin teman-teman buat itu akan gampang, tinggal diaktualisasikan saja. Pak, saya pengen merasakan bagaimana ada orang yang jalan di atas awan, ya silakan, nanti pilih aja ada orang di awan. Itu kan bagian dari imajinasi yang kita buat. Nah, tapi untuk mengontrol apakah nanti awannya di mana gitu ya, orangnya di mana, berjalannya seperti apa, itu yang paling penting yang harus kita pahami dulu gitu ya, bagaimana cara mengontrolnya. Misal saya masukkan tent free ini, tenda ya, mungkin ya, tent free ini. Yeah. Bentar, loading. Mudah-mudahan di tempat teman sinyalnya bagus ya. Jadi ketika klik langsung masuk gitu. Ini posisinya tempat saya agak terkendala ini. Nah, seperti ini. Nah, bisa teman-teman lihat nih, bagaimana orang ini masuk tenda, ya tenda ya, masuk tenda, room tenda begitu. Tapi besar orangnya dengan tendanya sama gitu ya. Jadi malah besaran orangnya. Ini kan terlalu imajinatif, tapi tidak enak dilihat gitu. Imajinatif juga boleh sih sebenarnya. Tapi kalau posisinya tidak enak dipandang seperti ini, mungkin kita merasa apaan ini gitu ya, begitu. Jadi harus kita sesuaikan. Itulah bagaimana fungsi dari kontrol yang kita bahas di awal ini. Bagaimana cara kita mengontrol benda-benda tersebut. Pastinya teman-teman akan berpikir bahwa oh ini nggak pas nih gitu. Orangnya terlalu kecil, atau si tendanya ini yang tent free-nya ini yang terlalu kecil gitu ya. Jadi ada dua pilihan, apakah kita mau membesarkan si tendanya atau mengecilkan orangnya. Kita ada dua pilihan. Tapi yang pertama kita harus lakukan adalah tentunya menggeser, move dulu ya. Kita move-kan dulu atau kita pindahkan dulu si tendanya. Nah, posisinya kan kita sedang ada di tent free nih, di tenda. Saya kasih nama tenda aja deh biar bahasanya bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Posisinya si tenda ini menimpa si orang tersebut. Jadi harus kita move, kita pindahkan. Yang pertama geser dulu deh, geser dulu seperti itu. Ya. Nah, kalau dirasa ini udah cukup, ya sudah. Tapi ternyata masih melayang ya, masih melayang karena di bawahnya nanti akan kita buat sebuah apa ya, halaman mungkin ya, begitu ya, tanah begitu. Berarti ini kita turunkan. Nah, yang ini kita geser lagi, pakai move, kita geser ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini perbandingannya antara orang ini dengan si tenda ini sesuatu hal yang
Kalau dalam dunia nyata itu sepertinya ya nggak mungkin juga ya, mustahil seperti itu. Artinya si tendanya kok lebih kecil daripada orangnya. Artinya di sini kita harus membuat si orang ini dulu deh. Orang ini harus jadi lebih kecil gitu ya. Orang ini harus menjadi lebih kecil. Bagaimana cara membuat si orang ini menjadi lebih kecil? Kita bisa gunakan scale di sini ya. Kita bisa gunakan scale. Kalau tadi kita pilih move, sekarang kita pilih bagian scale. Kita klik scale, maka akan terjadi perubahan di bagian orang ini, si laki-laki ini, objek name-nya. Kalau tadi di bagian move dia ada tanda panah, kalau di bagian scale ini dia bentuknya warna merah tapi hanya bentuk kotak gitu ya, warna merah bentuk kotak. Cara mengecilkan si benda ini adalah dengan menggeser ini. Kira-kira seperti ini. Kalau memang dia kurang besar, silakan dibesarkan. Nah, seperti itu ya. Jadi membesar dan mengecilkannya ada di bagian scale. Ini seperti itu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, bisa teman-teman bandingkan. Artinya orang ini juga ketika masuk tempatnya ini agak apa ya, agak kayaknya nggak muat juga gitu di pintunya. Makanya di bagian tendanya juga saya ingin besarkan sedikit. Nah, mungkin begini ya. Kira-kira masih agak melayang nggak nih? Kalau melayang bisa kita turunkan sedikit. Oke, ini sudah jadi. Ya. Jadi kita sudah bisa move dan sudah bisa bagian scale. Saya akan coba tambahkan ini wall atau dinding. Wall itu kan dinding ya. Nah, menambahkan dinding. Oke, biar dindingnya itu nanti bisa bagus, saya akan coba pilih yang indah. Ini aja nih bunga-bunga nih. Tunggu sebentar, teman. Emang di atas ada? Putri. Artinya untuk wall ini agak berat ya. Sinyalnya agak terkendala. Kita masih tunggu, sabar untuk menunggu. Mudah-mudahan terkendala. Oke, saya coba refresh saja karena sepertinya benar-benar tidak kondusif ya, tidak bisa masuk. Nah, karena dia sistemnya sudah auto save ya, sudah otomatis menyimpan, maka tadi kita buat tadi sudah tersimpan walaupun kita belum klik save. Itu bagian dari bagaimana update dari si assembler tersebut. Kita bisa menyimpan secara otomatis. Artinya ini nggak hilang ya begitu.
Tapi besarnya atau kecilnya benda tersebut tadi belum tersimpan nih nampaknya. Jadi bisa kita kecilkan lagi. Si scale-nya kita kecilkan sehingga dia nanti pas begini ya. Kita coba zoom. Ini mungkin kita geser sedikit. Oke. Nah, ini bagian dari kita tadi sudah menggunakan move. Kemudian kita sudah menggunakan scale untuk membesar atau mengecilkan. Nah, yang ketiga adalah bagian rotate. Rotate ini adalah posisinya gitu. Kita ingin merubah posisinya. Ada kalanya benda itu harus kita rubah posisinya. Contohnya adalah seperti wall tadi, dinding yang ingin saya masukkan tadi, rencananya itu dindingnya ketika saya masukkan ke sini, itu tidak berfungsi sebagai dinding. Tapi dinding tersebut akan saya rotate, saya baringkan sehingga dia akan menjadi sebuah alas atau taman begitu ya. Begitu tadi bayangan yang ingin saya lakukan. Tapi berhubung sinyalnya sepertinya tidak kuat untuk memasukkan wall, maka saya coba peragakan dengan orang ini saja deh. Kita akan rotate dia. Merotate ini bisa kita ubah dia apakah mau diputar miring seperti ini, mau putar sebelah sini, ya, atau kalau kita mau geser seperti inilah ya, geserin seperti ini. Mau kita majukan, nah seperti itu, atau kita mundurkan seperti berbaring tidur nih, tahu-tahunya tidur. Mungkin kalau ingin tampilannya tidur seperti ini, nah jadinya seperti ini. Nah, pingsan, tapi dari atas kita lihat dia masih namanya masih dalam posisi seperti itu. Oke. Memang untuk penggunaan rotate ini ketika kita sudah menggunakan rotate, terus kita mau mengubahnya kembali agak susah ini, apakah dia sama persis atau tidak. Nah, fungsi utama dari ketiga ini sudah kita coba. Nah, kita akan maju ke sini. 3D object ini kita fokuskan di bagian laki-laki ini dulu deh. Di bagian laki-laki ini ada edit transform. Tentunya teman-teman adalah orang-orang matematika yang sangat kenal dengan diagram Cartesius. X, Y, Z itu sudah paham ya bagaimana X, Y, dan Z. Nah, ini fungsinya kita paham matematika tuh. Di assembler ini ternyata matematikanya sangat kental gitu, sangat terpakai sekali. Seperti ini tadi, rotate ini kalau kita mau mengubahnya menjadi berdiri tegak seperti awal tadi, kalau kita mau mengandalkan rotate yang di sini ini entah sampai kapan, ya, entah sampai kapan kita bisa benar-benar dia mulus gitu ya, berdiri seperti sedia kala. Itu entah seperti itu ya. Jadi guna dari edit transform itu di situ. Yang pertama adalah position. Position ini adalah posisinya include dengan move. Jadi kalau posisinya ini Z-nya saya ubah menjadi 7 misalnya, maka dia akan berubah maju sebanyak 7 langkah. Kalau saya buat 0 lagi, dia akan mundur seperti ada kalanya gitu ya. Kalau Y itu kan Y itu atas bawah ya kalau dalam diagram Cartesius. Ini min 0,312, berarti dia agak ke bawah ya. Kalau saya buat 4, dia akan naik ke atas. Kalau dia min 4, itu akan turun di bawah. Nah, ada di bawah. Ya, posisinya. Jadi ini sangat kental sekali dengan pelajaran matematika ya. Kalau mau berdiri posisinya benar-benar di atas grid, itu berarti tinggal buat 0 gitu ya. Sama dengan ini tadi. Kita kan kadang-kadang geser pelan-pelan gitu ya. Ini malahan terlalu ke bawah. Sebenarnya cukup dengan membuat ini, tapi kita buat ini 0, maka posisinya ini sudah berdiri di atas grid, begitu ya. Posisinya sudah di atas grid. Seperti itu. Tapi kan terkadang kita ada yang tidak paham matematika gitu. Bagaimana penggunaan dari diagram Cartesius itu, YZ itu di mana, X, YZ itu bagaimana. Makanya kalau orang yang memang tidak basicnya matematika mungkin akan lebih nyaman menggunakan move, rotate, dan scale di bagian sebelah sini gitu ya.
Kita kembali ke bagian scale-nya ini tadi, bagian scale. Di bagian scale ini, bagian rotate. Di bagian rotate ini adalah rotation, rotasinya gitu ya. Kalau kita ingin mengembalikan rotasinya pada bentuk semula, coba Y-nya kita nolkan. Nah ya, berarti ini Y-nya sudah 0. Kemudian Z-nya ini udah 51 nih, berarti kemiringannya sudah 51. Nah, ini masih terbang ya, terbang ke atas, berarti ininya juga kita bikin kontrol A aja 0. Oke, sudah ini kan tadi agak miring ke belakang loh. Nah, seperti ini ya. Agak menengah ke belakang, kita buat rotationnya bikin 0. Enter. Nah, dia langsung tegak. Jadi itu sebenarnya ya. Di bawah ini masih agak melayang, artinya berarti Y-nya tidak boleh 0 ya. Kalau kita mau, ini kan posisi ini memang dia meluruskan dengan ini, atau kalau kita mau kasih lantai, ini posisi berdiri pas di atas lantai gitu ya. Kita coba enggak? Ini saya coba save dulu biar tersimpan. Posisi menyimpannya pun agak lama ya. Sudah ya, sudah tersimpan. Kita cobalah lagi deh, saya jajal. Saya penasaran. Masa tidak bisa memasukkan wall? Oke, tadi kita pilih wall-nya ini ya. Wall 19. Coba kita pilih wall 19. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Nah, ini juga tampilannya baru ya. Jadi di sini ketika kita ingin menggagalkan sebuah ketika upload seperti ini, kita mau menggagalkan, itu kalau dulu kita harus refresh. Nah, kalau sekarang ada tampilan cancel. Nah, bisa di cancel tuh ya. Seperti halnya ini barusan, karena nggak jadi-jadi, kita cancel aja deh begitu ya. Oke, kita kasih solusi yang lain deh. Saya akan gunakan image atau gambar yang nantinya akan kita gunakan jadi lantai. Kira-kira apa nih yang cocok nih untuk jadi sebuah lantai? Saya pilih dulu ya. Nah, kalau untuk image ini dia lebih ringan ya dibanding 3D. Kira-kira apa nih yang bakal cocok? Frame ini aja ya, frame ini kita coba jadikan sebuah lantai. Ya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Mohon maaf ini sepertinya memang sungguh jelek sekali nih sinyalnya di sini. Sampai buka tidak mau ya.
Oke, ini kayaknya agak cocok nih ya bagian ini nih. Saya coba ya masukkan. Rock Bubble Chat. Rock Bubble Chat-nya malah berubah. Ya, ini sudah masuk ya, sudah masuk. Oh, jadi 2 nih. Masuk 1, masuk semua malahan ya. Bubble Chat. Kita, waduh, ada 3 malahan. 4. Jadi kita kasih nama lantai. Gitu. Nah, ini posisi rotationnya, kalau kita rubah tadi, rubah seperti ini misalnya, ini akan sepertinya agak nggak pas ya. Maka kita lihat di sini mana yang kira-kira dia berubah. Artinya kalau mau kita rubah itu berarti berapa kira-kira? 90 ya. Sehingga dia bisa rata gitu ya. Jadi derajat itu bermain di sini. Apakah dia 90, memutarnya 90 derajat, ataukah memutarnya 160 derajat, itu bisa kita lihat di sini. Ini posisinya mau saya besarkan. Saya besarkan. Nah, waduh, ini sudah besar sekali ya. Nah, seperti inilah ya, jadi lantai. Seperti itu. Kira-kira ini ngambang nggak nih? Kita lihat dulu. Kita perhatikan, zoom sedikit. Apakah ini sudah tepat? Agak terbang ya. Kita geser sedikit. Nah, ini adalah posisi yang ini juga nih. Ini adalah posisi yang pas. Jadi si bendanya tidak terbang, tendanya tidak terbang, si orangnya juga tidak terbang. Nah, ini ya. Jadi itu ini kita jadikan sebuah lantai nih. Ini adalah sebuah imajinasi yang bisa teman-teman mainkan. Tidak harus dengan sesuatu hal yang ibaratnya harus bagus sekali, tapi ide-ide kreatif yang seperti ini yang sebenarnya memang sangat dibutuhkan oleh kita dalam membuat sebuah proyek tersebut. Nah, seperti ini ya. Komponen-komponen yang dimasukkan di sini ini bisa kita kita buat seperti ini, desain seperti ini. Kemudian selain 3D object, selain image, kita juga bisa memasukkan teks. Teks ini kalau ada 2 ya, ada 3D text, ada annotation. Teks ini berguna untuk kalau kita mau menambahkan teks. Kalau annotation ini berguna untuk kita menambahkan sebuah tulisan yang nantinya dia berupa circle atau line gitu ya, atau petunjuk, semacam petunjuk begitu. Nanti kita coba contohkan. Misal kita ingin menambahkan 3D text-nya adalah perkemahan gitu ya. Perkemahan. Oke, ketika sudah kita ketikkan perkemahan, kita di sini bisa memilih font atau jenis huruf yang disediakan oleh assembler, gitu ya. Ini banyak huruf baru nih. Kalau dulu belum ada, baru cuma sedikit. Nah, sekarang ada huruf baru, tapi memang huruf barunya ini hanya untuk yang pro ya, yang punya akun pro. Saya coba deh. Kalau saya punya akun pro ya dari assembler, jadi saya coba gunakan yang akun yang pro deh. Bagus enggak kira-kira ya? Kita bisa memilih warna juga di sini. Warnanya bisa kita pilih, misal saya pengen warnanya warna merah.
kita place atau kita munculkan si 3D objeknya, kita coba munculkan, kita place. Nah, seperti ini sudah muncul. Oke, di sini kita bisa geser-geser ya. Kalau ini memang pas menurut teman-teman, silakan dimasukkan, digeser-geser, dibuat sedemikian rupa, serapih mungkin. Mungkin karena ini judulnya terlalu besar, jadi kita mau gesernya pelan-pelan di bagian sebelah sini, turunin dikit. Seolah-olah ini menjadi nempel di bagian tanah gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi perkemahan begitu ya. Terus di bagian belakangnya mau kita kasih pegunungan misalnya, bisa nggak ya? Masalahnya ini jaringannya sungguh tidak stabil. Mudah-mudahan bisa. Oke, ini misal kita tambahkan pohon-pohon ini. Nah, ini kayaknya jaringannya udah agak normal. Saya besarkan biar tampilannya agak lebih bagus. Hanya menggunakan aset-aset gambar saja sebenarnya kalau kita bisa mendesain dengan baik itu sudah bisa tanpa harus menggunakan banyak 3D ya. Nah, seperti ini. Jadi kurang lebih gambarannya kayak di mana gitu ya, di hutan gitu ya, di suasana perkemahan. Misalnya di sini akan kita tambah-tambah burung dan sebagainya ya, bisa ditambah-tambahkan. Tapi posisi sekarang saya ingin lebih ke bagaimana kita bisa mengontrol benda ini, pemanfaatan dari masing-masing fiturnya dulu, baru nanti di besok di pertemuan kedua kita baru mendesain game interaktif itu seperti apa, yang dinamakan interaktif itu bagaimana gitu ya. Maksudnya kita sekarang dasarnya dulu deh, mengenal dulu seperti ini. Terus misal kita mau menambahkan sebuah karakter di dalam ini untuk materi SD misalnya, kita ingin mengenalkan kepada anak tentang si orang ini misalnya seperti itu. Saya akan tambahkan teks dengan annotation, kemudian bagian circle. Ya, circle itu artinya lingkaran, berarti kita mau buat semacam lingkaran. Dengan labelnya adalah 1, kemudian ini kita mau tuliskan tangan gitu ya. Kita ingin menunjukkan bagian tangan. Seperti ini. Kita place ya. Nah, ketika di place itu biasanya maaf sebentar, saya ulangi lagi. Ini annotation, kemudian circle, kita tulis di sini tangan. Kita place, klik di sini. Nah ya, ketika di place tadi dia tidak langsung muncul, melainkan kita harus meletakkan tempat dari annotation itu mau kita taruh di mana, gitu ya. Nah, sehingga nanti lokasinya pas. Ini tadi saya asal klik sehingga dia nggak pas, tapi bisa digeser-geser. Nah, bagian tangan tuh yang mana? Nih ya, bagian tangan tuh yang ini. Itu bagian tangan. Oke, misalnya kita ingin tambahkan telinga, teks, kemudian annotation, circle, telinga gitu ya, telinga. Kita place. Bagian telinga itu di bagian mana? Di bagian sebelah sini. Kita bidik di sini telinganya. Coba. Sehingga nanti telinganya akan masuk ke sini. Nah, posisi. Tapi labelnya ini salah ya. Labelnya kita ganti jadi nomor 2. Nah, gitu. Karena kan tadi sudah kita gunakan labelnya nomor 1 untuk yang bagian tangan.
Sekarang kita gunakan label untuk telinga ini di bagian nomor 2 lah. Kita kasih nama labelnya nomor 2 begitu. Kalau memang agak menutupi begitu ya, kita bisa geser-geser. Kita bisa sesuaikan dengan tempatnya. Oke, ini udah mulai loading lagi ya. Memang jaringannya agak terganggu nih hari ini, mohon maaf teman-teman. Nah, sudah jadi ya. Kalau dia posisinya kurang pas, bisa digeser-geser. Nah, ini posisinya digeser-geser biar agak kelihatan gitu ya telinganya. Seperti ini. Kita agak mundurin sedikit. Nah, gitu ya. Itu fungsi dari annotation tadi. Jadi biasanya ini gunanya annotation ini untuk benda-benda yang memang kita, misalnya kita ingin mempelajari tentang burung gitu ya. Mana ekornya, mana atau ikan lah ya. Mana yang dinamakan insang, mana yang dinamakan sisik gitu ya. Mana yang dinamakan, kalau hewan itu kambing misalnya, mana ekornya, mana tanduknya, itu fungsi dari annotation ini gunanya ke situ sih sebenarnya. Satu lagi saya sebelum kita buka sesi tanya jawab, karena waktu juga udah sedikit lagi, kita coba peragakan yang bagian line. Line ini artinya garis. Kita bisa menunjukkan sesuatu dengan garis, tapi ada sebuah judul dan juga nanti ada penjelasannya. Contohnya peci. Kalau bahasa di kami ini peci. Peci ini penjelasannya adalah sebuah tutup kepala yang biasa digunakan oleh seorang muslim gitu ya. Seorang muslim begitu. Nah, di sini ada pengaturan garisnya, line-nya, baik itu left atau right. Ini ada arah-arahnya ya. Saya pengen yang bagian sebelah kanan aja deh, karena di bagian sebelah kiri ini ada tenda ketutupan. Saya pilih yang right, yang bagian ini. Saya klik ini, kemudian place. Saya pengen tunjukkan peci itu yang mana gitu ya. Peci itu yang bagian ini. Klik saja di sini. Oke, ini sudah jadi. Ketika diklik, ada penjelasan. Peci adalah tutup kepala yang biasa ya. Biasa digunakan oleh seorang muslim. Peci adalah tutup kepala yang biasa digunakan oleh seorang muslim. Nah, ini seperti ini. Kalau diklik lagi dia akan menutup. Seperti itu ya. Kita coba preview, lihat hasil yang kita sudah buat ini. Oke, untuk preview ini juga jaringannya masih terkendala nih. Nah, bisa ya. Kita lihat data previewnya seperti apa sebelum kita publish dan kemudian kita berikan kepada siswa nanti di sekolah. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini adalah previewnya atau tampilan ketika kita ingin melihat apa yang sudah kita buat nih, teman-teman. Sekilas apa yang kita buat ini seperti ini tampilannya. Apa sih yang ada di nomor 1? Nomor 1 ini adalah tangan. Oh, ini adalah tangan. Kemudian apa sih yang ada di nomor 2 ini? Nah, nomor 2 ini malah jadi anting ya. Oh, ini telinga. Gitu. Itu biasanya anak-anak SD, TK yang menggunakan sejenis itu ya. Ini peci, ini apa di peci? Oh, ternyata peci adalah tutup kepala yang biasa digunakan oleh seorang muslim.
gitu ya. Sekali lagi saya close dulu. Saya sampaikan bahwa pada hari ini kita coba untuk mengontrol benda-bendanya dulu, baru di pertemuan kedua kita akan buat dia menjadi sebuah game interaktif. Tentunya karena pelajaran kita adalah matematika, maka kita akan buat nanti game interaktif matematika mungkin ya, yang sederhana aja, nggak usah yang terlalu sulit-sulit terlebih dahulu begitu. Waktu kita tinggal 10 menit. Silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya dulu, mungkin kalau setelah melihat apa yang saya paparkan tadi mungkin ada yang bingung atau tertarik, ada yang ingin mau ditanyakan, silakan tanyakan dulu. Langsung open mic-nya aja nggak apa-apa. Audionya langsung dibuka. Adakah teman-teman yang mau tanya? Ya, Mbak Cesar, silakan. Gimana? Mohon maaf tadi agak terputus-putus. Ketika nanti kita kasih ke siswa, nanti apa tadi? Oh iya, oke siap. Jadi memang ini belum selesai tadi ya, belum selesai. Kita baru sampai ke tahap preview ya. Setelah tahap preview itu, kalau memang dirasa project yang kita buat itu atau game interaktif yang akan kita buat itu udah selesai, ada namanya proses publish. Publish itu artinya kita siap untuk mempublikasikan atau membagikan kepada siswa ataupun rekan-rekan kita gitu. Jadi setelah dipublish, nanti akan ada 3 jenis produk ataupun yang bisa kita bagikan. Yang pertama itu biasanya berupa link. Ini yang paling sering kita berikan kepada anak-anak, berupa link. Jadi link itu nanti bisa kita share lewat WA, lewat Facebook, Instagram, atau apapun yang memang bisa kompatibel dengan link tersebut. Yang kedua bisa dengan embed. Embed itu codingan atau yang biasa kita masukkan ke dalam Blogspot ataupun Google Site atau sejenisnya lah yang sifatnya memang dia site gitu ya, website. Nah, yang ketiga adalah jenis barcode. Kalau misalnya nanti kita mau pengen jadikan sebagai barcode dan siswa nanti menyekan gitu boleh. Seperti itu. Jadi memang ketiga yang ditawarkan oleh Assembler ini media untuk bisa mempublikasikannya ada 3 jenis itu. Nah, kalau kita gunakan link itu otomatis dia akan tertaut dengan web browser yang kita miliki. Atau kalau kita pakai HT, ada 2 pilihan nanti. Akan ada pilihan apakah kita mau menggunakan browser atau kita mau menggunakan assemblernya, menggunakan assembler yang ada di Play Store. Teman-teman bisa cek di Play Store, itu ada assembler namanya. Silakan diinstal kalau memang memungkinkan dipasang di handphonenya yang RAM-nya masih banyak terbuka luas. Silakan cari di Play Store assembler gitu ya. Nanti akan muncul aplikasi assemblernya. Bisa dimanfaatkan di situ. Tapi kalau teman-teman yang waduh Pak, punya saya ini udah penuh sama TikTok, pokoknya udah nggak bisa deh Pak, TikTok saya nggak bisa diganggu gugat gitu. Bisa menggunakan Google Chrome, dia pakai sistem web. Memang assembler ini dia nggak memaksakan orang lain untuk menggunakan aplikasi mereka. Tapi seperti halnya di laptop ini, dia nggak pakai aplikasi, dia lebih ke nggak install gitu, nggak menginstal. Dia lebih ke web browser karena memang lebih
mudah digunakan oleh orang lain, begitu ya. Hasilnya nanti apakah tadi pertanyaannya apakah kita mendownload 3D-nya atau apa ya sejenis itu ya? Enggak. Apa yang kita publish tadi utuh apa yang kita publish itu baik ada suaranya nanti ada videonya, apakah ada interactivity-nya. Ini kan kita belum belajar interactivity ya. Interactivity itu bagaimana nanti benda itu bisa bergerak. Apakah benda itu bergerak ke kanan, ke kiri, naik ke atas, terbang begitu ya, atau geser ke depan, geser ke belakang, nanti bentuk interaktifnya di situ. Nah, kalau yang saya contohkan tadi hanya sekedar untuk mengontrolnya terlebih dahulu. Nanti di ketika kita ingin membuat si project itu bisa menjadi interaktif, kita harus ke level yang selanjutnya di minggu depan. Bagaimana ketika kita klik nanti orang itu, orangnya akan maju ke depan gitu ya, atau dia akan mundur, dia geser ke kanan, atau bisa tendanya memutar-mutar gitu ya. Itu gimana ininya apa imajinasi kita gitu. Misalnya ada bumi nih, bumi kita taruh di situ, atau bulan lah ya, taruh di atas bulan. Tapi bulan itu kita pengen ada efek memutar-mutar gitu. Bisa dibuat seperti itu. Jadi dia mutar gitu. Atau kita mau belajar basket misalnya seperti itu di olahraga. Ada bola basket terus kita lempar dengan jarak tertentu itu bisa. Atau ada mobil yang sebenarnya mobilnya itu hanya berjalan di situ. Gitu. Tapi karena kita mau menjelaskan tentang translasi perpindahan, kita buat si mobil itu bergeser kayak jalan gitu, gitu ya. Secara interaktivitinya itu dia maju atau mundur ke belakang atau bisa memutar. Itu udah bagian dari pembelajaran matematika tuh. Saya sudah pernah gunakan bagaimana menjelaskan proses translasi, yaitu perpindahan dari titik A ke titik B. Diilustrasikan dengan bagaimana si mobil itu berjalan gitu. Jadi siswa itu akan lebih memahami yang seperti. Jadi di dunia ini yang kita lakukan, kata siswanya, yang kita lakukan banyak translasi ya Pak. Ya iya, memang banyak. Seperti halnya kita mendorong meja, kan kadang pasti kalau bicara translasi kita pasti bicara bagaimana seorang anak mendorong meja gitu kan. Itu saja yang game. Tapi dengan augmented reality ini kita bisa memberikan materi yang lebih real, nyata di depan siswa. Gak mungkin kan kita bawa anak keluar di pinggir jalan terus kita suruh anak-anak nongkrong di pinggir jalan nih, nah itu mobil lewat nanti ada yang ketabrak malah jadi masalah. Tapi dengan augmented reality ini kita gambarkan itu bagaimana simulasinya sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B dengan sesuai keinginan kita gitu ya, dengan biaya yang murah, dengan cara gratis membuat sendiri, maka akan tetap tersampaikan materi translasi tersebut. Nah, itu yang diharapkan sebenarnya dari game interaktif ini sendiri nanti yang akan kita buat. Gitu ya. Memang untuk belajar assembler kita bisa memanfaatkan dengan sangat bagus itu agak cukup advance ya, agak lama gitu. Tapi saya yakin karena teman-teman ini punya quality yang lebih di antara mahasiswa-mahasiswa lain, saya yakin akan 2 kali pertemuan aja udah bisa deh buat project yang bagus gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Mbak Cesar, mudah-mudahan terjawab. Ada lagi nggak nih yang mau tanya nih? Atau udah sangat penasaran dan tidak sabar ingin bagaimana membuat sebuah game interaktif minggu depan? Ada yang tanya lagi Mbak Tantri Indriani, monggo silakan. Iya Bapak, sebelumnya mohon izin tanya ya, terkait yang kita pelajari sekarang kan niatnya tuh kayak outputnya tuh game interaktif gitu ya Pak. Nah di sini kan kita belajarnya itu pakai tadi apa teh? Tadi lupa. Assembler Word gitu ya. Nah, terus Tantri sempat nyari di YouTube. Nah, banyaknya itu tulisannya itu assembler edu gitu tuh. Itu sama apa tidak ya, Pak? Terus kalau misalkan itu beda, itu bisa dipakai apa cukup Assembler Studio gitu? Apa sama? Oke, siap.
Terima kasih pertanyaannya Mbak Tanti. Bagus sekali ya pertanyaannya ya. Sebentar saya screenshot dulu. Oke, waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi coba jawab dulu ya. Jadi assembler ini adalah produk yang diciptakan oleh orang Indonesia, namanya Mas Hasbi. Ya, Mas Hasbi dari ITB kalau tidak salah, Institut Teknologi Bandung. Dia ini menciptakan assembler ini yang sudah digunakan oleh banyak, kalau tidak salah sudah hampir 200 negara yang menggunakan assembler ini. Ini buatan produk asli Indonesia, luar biasa sekali. Jadi assembler maupun assembler edu itu maupun assembler studio itu adalah satu produk assembler dalam satu perusahaan assembler di Bandung ya, letaknya ada di Bandung assembler ini. Assembler yang kita gunakan ini adalah studio assembler, studio untuk membuat atau mendesain sebuah pembelajaran ataupun apapun itu menggunakan assembler. Itu medianya adalah studio.assembler. Kalau kita bicara assembler edu, assembler edu itu kan education ya, lebih ke bagaimana penerapan educationnya. Di Play Store itu ada dua, ada assembler aja dan ada assembler edu. Dulunya assembler ini